Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perlu pimpinanmu, kami perlu tuntunanmu Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami. Agar apa yang kami lakukan dan kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk hidup berpadanan dengan Engkau. Mampukan kami berjalan beriringan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan mengingatkan kami apa yang harus kami kerjakan dan lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Matius 7 ayat 15 sampai 23, di situ dikatakan tentang pengajaran sesat. Ya, tetapi pada pagi hari ini saya akan membaca hanya ayat 15 saja. Demikian bunyinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu palsu, hanya 5 huruf. P-A-L-S-U, palsu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang ini banyak sekali beredar barang-barang KW. Ya. Mulai dari uang, gigi, rambut, tas, bahkan ijazah. Ijazah juga bisa KW alias palsu. Ya. Nah, semua yang palsu tersebut dibuat sedemikian rupa menyerupai aslinya, dengan tujuan untuk mendapatkan tentunya keuntungan, tapi dengan ongkos atau proses yang sekecil mungkin. Barang-barang palsu sudah tentu memiliki kualitas yang rendah, jelek. Ya. Saya pernah beli barang online gitu. Saya pikir mereknya bagus, saya berharap mendapatkan barang yang bagus. Ternyata di luar dugaan saya. Ya. KW-nya bukan cuma 1, KW 3. Tapi itu pengalaman saya. Bahayanya adalah banyak orang yang terjebak atau tertipu seperti saya. Hal ini dikarenakan kita sulit membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli, yang ori. Ya. Dalam bergereja pun tidak luput ada hal-hal yang asli dan palsu. Ada hamba Tuhan yang benar-benar dan ada juga hamba Tuhan yang tidak benar-benar alias KW. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat di atas, oleh karena itu kita harus ekstra waspada supaya tidak dirugikan. Tuhan Yesus memperingatkan kita agar kita ini waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi bukanlah orang biasa, tetapi orang yang dipercayai dan memiliki peranan istimewa dibandingkan orang biasa seperti kita. Mereka yang harusnya menjadi teladan, tetapi justru mereka tidak menjadi teladan. Mereka menyalahgunakan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Kedudukan yang seharusnya mulia dan strategis untuk melaksanakan kehendak Allah justru dipergunakan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya terjadi pada masa itu, tapi pada masa kini pun, saat ini pun, maksud saya dulu juga pernah ada pengajar-pengajar sesat. Nah, tidak menutup kemungkinan sekarang pun pasti ada. Tidak sedikit orang mengklaim dirinya pemimpin rohani. Wow. Ya. Namun pada kenyataannya mereka hidup untuk keuntungan pribadi dengan mengeksploitasi jemaat. Waduh, dengan memanfaatkan jemaat, dengan memperlakukan sewenang-wenang
kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di ayat tadi bahwa nabi-nabi palsu tersebut menyamar dengan mengenakan pakaian domba. Ini adalah bentuk kepura-puraan, suatu penyamaran atau kemunafikan rohani. Tampilannya luar biasa mempesona orang lain, tetapi sesungguhnya di dalam hati terkandung motivasi yang tidak baik. Di dalam Injil Matius dikatakan mereka seperti kuburan yang dilabur putih dalamnya, penuh tulang belulang. Kuburan kan begitu. Waduh, di tembok, di marmer, tapi dalamnya ya tulang belulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hipokrit. Apa sih hipokrit itu? Hipokrit adalah orang-orang yang suka berpura-pura rendah hati, padahal mudah terlukai dan tersinggung. Ada juga orang yang suka memakai topeng ketulusan untuk menutupi kepuasannya. Ya, maksud saya puas bukan seperti serigala, tidak. Memakai topeng kelembutan menutupi kasar dia ternyata orangnya. Ya, pakai topeng kemurahan untuk menutupi ketamakannya. Kita mungkin pernah jumpai itu, tetapi puji Tuhan kalau kita tidak menjadi bagian orang hipokrit ini. Di dalam Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bagian dari orang-orang yang tidak suka pura-pura, kalau kita bagian dari orang Kristen yang tidak palsu, kita adalah orang Kristen yang murni, 24 karat, yang asli. Kita sungguh bersyukur itu kepada Tuhan. Orang Kristen palsu tampilannya luar biasa mempesona, tetapi sesungguhnya di dalam hati terkandung motivasi yang tidak baik. Pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita tidak menjadi orang percaya, anak Tuhan yang palsu, yang KW. Tapi kita adalah anak Tuhan, orang Kristen yang sejati, yang ori, yang asli. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, badai gelombang, angin pasang surut, kita tetap mengatakan, aku adalah anak Tuhan. Oh Tuhan, inilah aku, anakmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali status kita sebagai orang percaya, status kita sebagai orang Kristen. Biarlah itu kita pertahankan dengan baik, kita pergunakan dengan baik, supaya dalam kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan, dan Tuhan senang, Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita yang sungguh-sungguh orang Kristen yang militan di akhir zaman ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, ada banyak suka duka yang kami lewati dalam kehidupan ini Tuhan, yang terkadang menenggelamkan hidup kami. Tetapi kami mau katakan kepada Engkau bahwa kami adalah anak-Mu, kami adalah orang percaya Tuhan, dan kami percaya tangan Tuhan terus menopang, tangan Tuhan terus menuntun kami, bahkan Engkau menggendong dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini, dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala sesuatu yang kami tidak bisa lakukan, dan kami serahkan itu semua di kaki-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Tetap kita mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.